Sihir, sebuah kekuatan yang bisa ngebengkokin realita. Selain itu juga, sihir bisa dipakai buat maling cangcut ataupun ngeliat pentil cewek. Halo, gue Andre sama Anisi Anime. Hari ini akan bahas 10 anime bertema sihir paling seru. Kalau misal lu suka sama pembahasan ini, jangan lupa like dan share videonya ke teman-teman yang lain, supaya makin banyak yang tahu soal channel Disik Anime. Terus kalau gitu kan gue juga jadi makin semangat bikin videonya. Nomor 1, Jetsue no Tempest, tayang perdana Fall 2012. Serius anjir, di episode-episode awal, nih anime bikin ngantuk banget. Meskipun banyak adegan yang ngasih lihat lekukan body cewek yang semok plus belahan nenen yang nonjol, tapi tetap aja, tempo ceritanya yang lambat kagak bisa ngebohongin. Nah, cuma kesananya mah keren banget. Anime yang berfokus kedua orang cowok yang pengen ngebalasin dendam atas kematian seorang cewek yang mereka cintai. Sepanjang proses pembalasan dendam tersebut, tuh cowok berdua ketemu sama para pengguna sihir yang kuat dan ngungkap misteri dunia sebenarnya. Nomor 2, Mahou Senso, tayang perdana Winter 2014. Mahou Senso, sebuah anime yang dibenci sama pembuat ceritanya sendiri. Kalau menurut gue sih ini anime kagak jelek-jelek amat. Well, lebih kebiasa aja sih jatuhnya. Tapi kalau misal lo emang nyarinya anime yang bertema sihir doang, Mahou Senso bisa jadi pertimbangan buat lo tonton. Anime yang bercerita tentang seorang cowok yang punya konflik keluarga sama adenya. Singkat cerita, doi bareng pacarnya sama beberapa tokoh kece lain terlibat sebuah perang sihir. Nomor 3, Quality Code, tayang perdana Summer 2016. Berlatar cerita di sebuah dunia di mana orang-orang masih terus berperang ngelawan musuh umat manusia yang kagak diketahui asal-muasalnya. Para bocah yang masuk Project Code Sleep atau ditidurkan selama invasi dari makhluk antah berantah itu akhirnya dibangunkan kembali dengan tubuh yang baru yang nyimpen energi sihir buat ngelindungin umat manusia dari serangan makhluk tersebut. Meskipun punya prinsip yang cukup klise, tapi ini anime tetap punya alur cerita yang menarik. Nomor 4, Ore Twintal Ninarimas, tayang perdana Fall 2014. Anime sihir yang ada unsur mekanya. Ore Twintal Ninarimas, disingkat Ore Twi, adalah sebuah anime yang bercerita tentang seorang perjaka yang doyan banget sama gaya rambut twintail. Tiba-tiba muncul seorang cewek yang ngerekrutnya buat jadi partner dalam pertempuran ngelawan monster dari dimensi lain yang bakal nyuri kecintaan umat manusia terhadap gaya rambut twintail. Kurang seru gimana coba nih anime? Dari sinopsisnya aja udah konyol banget kan? Nomor 5, Trinity Seven, tayang perdana Fall 2014. Mulai dari ecchi sampai hareman, nih anime cocok banget buat lu yang doyan hal gituan. Nyeritain tentang seorang cowok yang ngedadak jadi calon raja sihir bareng para calon selirnya. Sebelum doi dinobatin sebagai raja, doi harus ngejalanin pelatihan dan memperdalam pelajaran soal sihirnya. Singkat cerita, doi dibawa ke sebuah akademi sihir dan di sana dimulailah pertarungan sihir dengan ecchi yang super. Nomor 6, Seikoku no Dragonar, tayang perdana Spring 2014.
Suka gak sama naga? Apalagi kalau naga tersebut bisa ngejelma jadi loli yang kawaii. Bisa dibilang ini tuh How to Train Your Dragon-nya versi anime. Seorang murid dari Akademi Penunggang Naga yang dijuluki sebagai anak bermasalah. Doi tuh sering banget jadi bahan olok-olok teman-temannya karena Doi kagak bisa ngedapetin seekor naga pun sebagai partner. Tapi pada suatu hari Doi ketemu seekor naga misterius yang ternyata naga tersebut bisa berubah jadi loli. Dan kisah tunggang-tunggangan mereka berdua pun dimulai. Nomor 7, Yamada-kun Tonanani no Majo, tayang perdana Spring 2015. 合宿から1週間後の夏休み真っ最中、とんでもねえ事件が起きちまった。 Unsur komedi terutama romansnya the best banget. Dulu nih anime sempat hype di kalangan para pecinta anime manga. Bahkan di Indonesia juga udah ada komik resminya, berfokus ke seorang cowok berandalan yang punya kekuatan sihir bertukar tubuh lewat cipokan. Ternyata di tempat Doi sekolah ada juga orang-orang yang punya kekuatan sihir lain, dan mereka semua berusaha ngungkap rahasia di balik kekuatan sihir mereka masing-masing. つうことなら仕方ねえよな。悪く思わねえでくれよ。 Nomor 8, Irojuku Sekai no Ashita Kara, tayang perdana Fall 2018. 皆さん仲良くしてあげてください。君子危うきに近寄らずだな。 月城ひとみです。 Dari awal cerita aja, gue udah jatuh cinta sama nih anime, terutama ke visual sama animasinya. Meskipun terbilang anime baru, Irojuku Sekai punya potensi yang tinggi. Semua kombinasi dari ceritanya yang melankolis dan estetika visualnya bikin nih anime jadi sebuah mahakarya. Bercerita tentang seorang cewek yang dilempar ke masa lalu demi sebuah pelajaran hidup. Di masa lalunya tersebut, Doi ketemu neneknya pas masih ABG dan memulai kehidupan barunya di sana sampai nemu makna yang Doi cari. 魔法を見せたら私のこと信じてくれますか？もちろん。幼稚日に光を輝け星のごとく。 Nomor 9, Nurariyon no Mago, tayang perdana Summer 2010. 人々はそのものを妖怪の総大将、あるいはこう呼んだ。地味猛量の主、ヌラリヒョンと。 Selain punya unsur sihir, nih anime juga punya unsur yokainya. Anime ini sebenarnya jebolan dari Studio Din, studio anime yang bikin Pet Stay Night, Korewa Jume Desu Ka, sampai Samurai X. Hanya sayang, ketenaran nih anime kagak kayak yang lain, dan bisa dibilang underrated banget. Anime ini berkisah tentang seorang anak bernama Nurarikuo. Dari luar, Doi emang kelihatan biasa aja, tapi ternyata dalam dirinya mengalir satu perbat darah yokai. Ore no nao wa Gangi Kozo. なんだこいつら。しまった。ガンギ小僧っていう名は聞いたことがある。 Nomor 10, Maho Sukai no Yome, tayang perdana Fall 2017. やっぱり見えるのかいそれ。 Yap, ini dia salah satu anime terbaik sepanjang tahun 2017 sampai 2018. Karena episodenya 24 biji, jadwal tayangan juga sampai setengah tahun lebih. Semua hal yang ada di anime ini gue suka banget. Kagak ada satupun episode yang sia-sia. Semuanya kepake dan worth it banget buat ditonton. Berfokus ke seorang cewek yang punya kekuatan khusus, yaitu bisa ngelihat makhluk halus. Di kalangan penyihir, manusia yang punya kekuatan ini dianggap spesial dan banyak yang nyariin. Tapi si ceweknya sendiri punya kehidupan menderita gara-gara kekuatan itu. Singkat cerita, Doi ketemu seorang penyihir yang mau nerima dirinya dan ngejadiin Doi sebagai istri masa depan penyihir tersebut. いや、僕も真っ先に教えておくべきだったんだ。それが君にとっての僕の役目なんだから。君はもう僕の弟子なんだから頼りなさいね。 Sebelum gua ngakhirin video pembahasan ini, gua bakal ngasih tahu lo 5 anime sihir lain yang mungkin lo suka. Sebenarnya ada alasan khusus sih kenapa gua taruh di sini. Entah itu karena udah keseringan direkomendasiin dan lain sebagainya. So, ini dia diantaranya. Yang pertama ada Rewrite, tayang perdana Summer 2016. 嘘。
Kazamatsuri, sebuah kota yang penuh dengan pepohonan serta bunga-bunga yang asri. Di sana tinggal seorang cowok yang punya kemampuan super atau sihir yang bisa bikin doi nulis ulang setiap kemampuan yang ada di tubuhnya. ようこそジプシー我が神秘の部屋に Selanjutnya ada Fairy Tail, tayang perdana Fall 2009. 開け金龍宮の扉 Ngomongin soal anime sihir, rasanya kurang lengkap kalau gua kagak masukin anime legendaris ke daftar. Berfokus ke sebuah guild sihir bernama Fairy Tail, serta petualangan para anggotanya. 分かってるお腹の裏にラジパンチ Terus ada Mahoka Koko no Retose, tayang perdana Spring 2014. 今の私はこの命すらお兄様からいただいたものだというのに Karena udah keseringan banget nih anime jadi rekomendasi, jadinya ya gua taruh aja di sini. Anime yang tokoh utamanya overpower banget. Karena hal itu, Akademi Sihir tempat doi belajar jadi kacau balau gara-gara ketidakseimbangan kekuatan tersebut. Berikutnya ada Rokudenashi Majutsukoshi to Akashic Records, tayang perdana Spring 2017. まったくお前らの気が知れねえや。こんな人殺し以外何の役にも立たん術を勉強するなんてな。お前もこんなくだらんことに人生費やすならもっとマシな。 Berkisah tentang seorang guru sihir pemalas yang ngeharem bareng para muridnya yang semok plus cantik. Selama doi jadi guru, nih cowok dapat banyak banget pengalaman, mulai dari percintaan sampai adegan yang ekstrim. 実は俺ルミアちゃんみたいなのなぶっても面白くねえんだわ。ありゃか弱く見えるが心は折れねえタイプの人間だ。だがお前は強がって見せちゃいるが。 Dan satu lagi ada Mahosojo Madoka Magica, tayang perdana Winter 2011. Sebagai anime sihir yang paling direkomendasiin, seharusnya anime kagak ada di sini dan lebih cocok dapet posisi. Tapi karena gue pengen ngasih kesempatan buat anime sihir lain yang kurang dikenal, akhirnya gue putusin buat masukin di sini. Bercerita tentang para penyihir yang punya tugas nyelamatin manusia dari Majo, sebuah eksistensi jahat yang ngancam kelangsungan hidup manusia. 私ねほんとバカ Oke, segitu aja buat hari ini. So, di antara ke-10 anime tersebut, ditambah 5 bonus yang tadi, apa ada yang jadi favorit lo? Kalau misalnya lo pengen updatean video lagi dari si anime, lo tinggal subscribe di bawah. Logikanya gini, kalau nggak ada yang subscribe, ngapain juga gue bikin video lagi? Toh yang lihat, semoga lo enjoyin bisa nambah pengetahuan lo seperti anime manga. Sekian dari gue, sorry kalau salah kata. Bye!